Thinking, berpikir. Dalam mengintegrasikannya melalui aktivitas, saya menerapkannya dalam bermain ulang kata. Yang kedua yaitu berpikir cepat perangai kata. Yang ketiga ada presentasi dari peserta didik. Nah, di sini inovasi yang saya gunakan yakni dengan judul pembelajaran inovatif dengan penggunaan media pembelajaran ulang tangga sebagai sarana mengisi di SMA Negeri 2 Malang dengan model pembelajaran menggunakan project based learning atau PJBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensi berbasis sosial emosional atau SEL. Jadi ini merupakan media pembelajaran saya yakni ulang tangga. Ini foto sudah diterapkan dalam pembelajaran. Jadi anak-anak bermain ulang tangga, pertanyaan nomor ganjil diisi dengan pertanyaan, nomor genap diisi dengan tantangan. Jadi anak-anak bermain ulang tangga, pion-pionnya dijalankan, anak-anak bergantian menjawab pertanyaan secara spontan dan melakukan tantangan secara spontan. Nah, fungsi pembelajaran menggunakan media ulang tangga yang pertama yaitu sebagai proyek output atau anak-anak bisa ikut serta dalam mengembangkan proyek ini dan juga dalam pembuatan proyek ini anak-anak juga dapat terlibat. Yang kedua menyediakan pengalaman belajar nyata dan kontekstual. Menyediakan pengalaman belajar nyata yakni anak-anak dapat belajar secara nyata karena pertanyaan dan tantangan ini mengangkat dari lingkungan sekitar anak-anak. Seperti buatlah kata-kata tentang majas metafora tentang apa yang kalian lihat di dalam kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaboratif dan komunikasi. Dengan adanya media ini anak-anak bisa meningkatkan kolaborasinya dengan bekerja sama secara tim. Yang keempat menjadi sarana berdiferensiasi proses. Nah, ini menjadi sarana berdiferensiasi proses yakni anak-anak bisa menjawab secara lisan, tindakan, tulisan. Yang kelima menumbuhkan motivasi dan rasa ingin tahu. Nah, menumbuhkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran ini anak-anak didorong untuk memiliki rasa ingin tahu apa sih tantangan selanjutnya, apa sih yang akan dilakukan di kedepannya. Yang keenam mendorong refleksi dan evaluasi diri. Nah, di sini anak-anak bisa mengetahui potensi dirinya sendiri karena dalam permainan ini anak-anak dituntut untuk menjawab pertanyaan secara spontan dan anak-anak setelah pembelajaran selesai dapat mengevaluasi dan merefleksikan diri sampai mana pemahaman saya terhadap materi. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang saya terapkan yakni kelebihannya pembelajaran menjadi bermakna, yang kedua interaktif dan kolaboratif, yang ketiga menyediakan pengalaman nyata atau konsep experience, yang keempat fleksibel. Nah, untuk kekurangannya menurut saya membutuhkan waktu ekstra untuk pengarahan teknis pembelajaran. Di sini ada rencana tindak lanjut yang akan saya yaitu mengembangkan media ulang tangga menjadi media digital. Yang kedua membangun inovasi baru dengan bahan media ulang tangga. Yang ketiga mengembangkan modul dan penelitian. Yang keempat terus berinovasi sebagai guru profesional. Sekian presentasi dari saya. Untuk mengakhiri presentasi saya ada sedikit kata-kata dari Kiai Dewanto. Anak-anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu sendiri. Terima kasih.